Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Widyaningrum dari PGSD semester 5 Universitas WR Supratman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan manusia? Yang dimaksud sistem pencernaan manusia adalah makanan yang diproses dan disalurkan ke seluruh tubuh oleh sistem pencernaan. Setiap organ, saluran, dan kelenjar dalam sistem pencernaan manusia bekerja untuk mengubah partikel-partikel makanan yang besar menjadi zat-zat gizi yang jauh lebih kecil. Proses pencernaan bukan dimulai dari dalam lambung, melainkan mulut. Selain itu, ada pula yang disebut dengan kelenjar pencernaan dan ragam enzim pencernaan. Dan memang ada banyak sekali fakta menakjubkan tentang pencernaan. Ini ya yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, apa sih lebih jelasnya sistem pencernaan itu? Akan saya jelaskan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, eksofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Apakah pencernaanmu bermasalah? Kerja sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Selain itu, proses pencernaan makanan juga dibantu oleh triliunan bakteri bermanfaat di dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Setelah itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk fases. Mengapa sistem pencernaan manusia itu penting? Pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Zat gizi pun diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Makanan yang Anda konsumsi akan diuraikan menjadi dua macam zat gizi. Ada zat gizi makro atau makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, serta zat gizi mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi, protein sebagai pembangun jaringan tubuh, sedangkan lemak sebagai cadangan energi dan pelindung organ-organ tubuh. Di sisi lain, zat gizi yang termasuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mikronutrien berperan besar dalam pembentukan produksi energi, sistem imun,
pertumbuhan, keseimbangan cairan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau eksofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim pitalin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J. Anda bisa membayangkan kan J itu bagaimana? Yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara eksofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengkocok makanan bersama asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut
duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut menuju fases itu setelah 4 jam setelah makan. Setelah itu usus halus. Ya, kita sekarang yang akan bahas yang keempat, yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Bayangkan kan betapa panjangnya, itu membulat-bulat di perut kita. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap dan diedarkan oleh darah. Berikut proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dan proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran, sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Saya akan menjelaskan untuk yang kelima, yaitu usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi bawah. Panjang usus halus sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi fases kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang dan mengeluarkan fases. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Fases akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-otot bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur mengeluarkan fases. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam enzim pencernaan dan fungsinya. Itu tadi ada beberapa enzim yang ada di atas. Yang pertama yaitu enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Dalam makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan,
makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase tersebut memecah molekul zat pati sehingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua yaitu protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protease, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan chymotrypsin. Yang ketiga yaitu lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang maltase. Apa sih itu maltase? Enzim yang diproduksi oleh usus halus yang memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan, seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Lalu yang kelima yaitu laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengkonsumsi enzim laktase tumbuhan saat mengkonsumsi susu. Sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana, seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah sedikit. Penerapan enzim pencernaan memang sangat penting bagi proses pencernaan dalam tubuh. Akan tetapi, kerja enzim pencernaan bisa terganggu jika Anda sedang demam, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau menjalani diet khusus. Selain itu, radang pankreas atau pankreatitis, penyakit Gaucher, dan fenilketonuria juga dapat membuat fungsi enzim pencernaan menjadi terganggu. Jika mengalami penyakit di atas, mungkin Anda membutuhkan suplemen enzim pencernaan. Selain untuk membantu proses pencernaan, suplemen juga dapat membantu meringankan keluhan terkait gangguan enzim pencernaan yang Anda alami. Namun, pastikan Anda harus memeriksakan diri atau berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya ya. Itu perlu diingat. Lalu, saya akan menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sistem gastrointestinal harus mampu bekerja dengan baik supaya tubuh dapat berfungsi dengan normal. Tidak hanya itu, sistem pencernaan yang sehat juga akan membantu mempertahankan kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini adalah dambaan setiap orang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebiasaan yang salah menimbulkan masalah pada sistem pencernaan. Guna mencegah gangguan pada proses pencernaan, Anda bisa menerapkan berbagai tips sebagai berikut yang akan saya sebutkan di bawah ini. Yang pertama, banyak makan serat. Serat merupakan zat gizi yang wajib dipenuhi setiap hari. Memenuhi kebutuhan serat harian sebanyak 25 gram setiap hari dapat membuat sistem pencernaan Anda bekerja dengan lebih lancar. Asupan serat yang cukup menghindarkan Anda dari masalah pencernaan seperti sembelit, divertikulosis, hemoroid atau wasir, hingga sindrom iritasi usus.
Dengan makan lebih banyak serat, Anda dapat mempertahankan berat badan yang sehat. Sumber serat terbaik adalah sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Perhatikan bahan-bahan ini tak terlewatkan dari menu harian Anda, baik dalam bentuk makanan utama atau camilan. 2. Mengkonsumsi probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik yang mirip dengan bakteri alami dengan sistem gastrointestinal. Keberadaan probiotik dalam usus dapat membantu tubuh melawan bakteri jahat, meningkatkan penyerapan nutrisi, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan kata lain, mengkonsumsi makanan probiotik dapat meningkatkan kesehatan pencernaan Anda. Probiotik bisa Anda dapatkan dari makanan yang difermentasi, misalnya tempe, yogurt, oncom, kimchi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, membatasi konsumsi lemak. Lemak adalah zat gizi yang bermanfaat, tapi proses pencernaan lemak berlangsung lebih lama dibandingkan zat gizi lainnya. Makanan tinggi lemak biasanya juga cepat memberikan rasa kenyang, sehingga membuat perut terasa tidak nyaman. Oleh sebab itu, bijaklah dalam memilih asupan lemak yang sebaiknya batasi konsumsi lemak harian Anda. Tidak masalah bila Anda menyukai makanan yang digoreng, tetapi diselingi dengan makanan yang dipanggang, ditumis, direbus, atau dikukus. Saya menjelaskan sampai lupa untuk slide ke slide selanjutnya, maafkan. Yang keempat yaitu minum banyak air. Minum banyak air dapat membantu sistem pencernaan manusia dalam menjalankan fungsinya. Cairan dalam sistem pencernaan dapat membantu memecah lemak dan serat, lalu larut air sehingga tubuh dapat mencernanya lebih mudah. Asupan cairan yang cukup ditambah konsumsi serat juga dapat melancarkan buang air besar serta mencegah sembelit. Ini karena serat membuat tekstur fases lebih cukup padat, tapi air mengimbanginya dengan membuat fases menjadi lunak. Setelah itu, 5. Tidak tidur setelah makan. Tubuh dapat mencerna makanan dengan lancar dalam posisi yang tegak, berbaring, apalagi tidur setelah makan saat tubuh Anda sedang mencerna makanan, justru dapat menyebabkan masalah pada sistem pencernaan Anda. Apabila Anda mengantuk dan ingin tidur setelah makan, setidaknya tunggulah 2-3 jam terlebih dahulu. Itu adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan sistem pencernaan untuk menguraikan makanan Anda. Yang keenam, beraktif bergerak. Tahukah kalian, kegiatan yang membuat tubuh aktif bergerak ternyata membantu fungsi lambung, usus halus, dan usus besar. Inilah alasan mengapa sistem pencernaan orang yang rutin berolahraga biasanya lebih lancar dibanding orang yang lebih sering duduk. Jadi coba melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau jogging setidaknya 30 menit dalam sehari. Kebiasaan ini tidak hanya dapat melancarkan pergerakan makanan dalam usus, tapi juga mengurangi risiko berbagai masalah pencernaan. Namun, jangan lupa perhatikan kapan Anda berolahraga. Jangan berolahraga langsung setelah Anda makan karena dapat membuat perut begah atau terasa tidak nyaman. Sebaliknya, mulailah berolahraga sebelum makan atau 1 jam sebelum makan. 7. Mengelola stres dengan baik. Hormon stres sangat mempengaruhi fungsi tubuh, tidak terkecuali sistem gastrointestinal. Anda mungkin tidak bisa sepenuhnya menghindari stres, tapi Anda bisa mencari cara untuk mengelola stres dengan baik sehingga dampaknya dapat terkontrol. Coba lakukan berbagai kegiatan yang membuat Anda merasa bahagia. Ketika stres menyerang, jauhkan diri sejenak dari pemicu stres di sekitar Anda. Anda bisa liburan, karena sekarang sedang PPKM juga, Anda bisa melakukan kegiatan yang Anda suka, seperti berolahraga, atau memasak, atau apa yang bisa Anda lakukan.
Anda juga bisa menerapkan teknik pernapasan atau relaksasi untuk menghalau perasaan buruk yang muncul. Sistem pencernaan manusia terdiri dari berbagai organ, saluran pencernaan, dan organ pelengkap. Setiap komponen bekerja antara satu sama lain untuk memecah makanan dan menguraikannya menjadi zat-zat gizi sebelum bisa diedarkan oleh darah. Seperti sistem tubuh lainnya, sistem pencernaan Anda pun tidak luput dari gangguan. Oleh sebab itu, selalu lakukan kebiasaan yang bermanfaat bagi pencernaan Anda dan perbanyak konsumsi makanan membantu menjaga kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan ya bila ada salah-salah kata atau salah dalam pembacaan atau menurut Anda kurangnya materi dari yang saya sampaikan ini atau kurangnya slide atau PowerPoint yang saya sampaikan. Terima kasih.